Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taja'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wazidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan kebaikan yang semata bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan menyampaikan taslim semoga senantiasa terkirimkan kepada uswah dan qudwah kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa menapaki jalan sunnahnya sampai hari kiamat. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan dari Kitabus Shalah, hukum-hukum seputar salat berjamaah, di mana terakhir kita sudah mengkaji berkaitan dengan saf di dalam salat, ya, di mana kita telah terangkan bahwa aqallul jamaah isnani. Dalam salat berjamaah paling minimalnya ada 2 orang. Satu sebagai imam dan satunya lagi sebagai ma'mum. Itu batas minimalnya. Karena tidak mungkin dia salat berjamaah dan dia sendirian. Ya, itu bukan salat berjamaah. Salat berjamaah minimal ada seorang ma'mum dan ada seorang imam. Ya. Makanya hal ini ditunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata baginda Nabi, "Idza hadaratis salatu falyu'addin ahadukuma wal ya'ummakuma akbarukuma." Kata Nabi kepada 2 orang sahabatnya, apabila salat telah tiba, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya salah seorang dari kalian menjadi imam, yaitu yang paling tua di antara kalian berdua. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka dari sini kita tahu, ya, aqallul jamaah, minimal salat berjamaah itu dilakukan oleh 2 orang. Satu imam dan satunya ma'mum. Terus bagaimana pengaturan shaf di dalam salat? Maka sudah kita terangkan bahwasanya jikalau makmumnya 1 orang, baik itu laki-laki dewasa atau laki-laki, yakni anak kecil laki-laki, ya, maka dia berdiri tepat di samping kanan imam. Ya, tepat di samping kanan imam. Nah, yakni tidak maju melebihi imam, tidak pula mundur walaupun sedikit dari belakang imam, tetapi berada sejajar dengan imamnya. Ini kalau makmumnya seorang diri. Dan itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ya. Beliau menyebutkan di dalam bab yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawaan idza kana isnain, thumma awrada fi haditsu Ibni Abbasin wa salatu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti khalatihi Maimunah. Ya.
di mana Imamul Bukhari membawakan bab bahwa seseorang makmum berdiri di samping kanan imam, yaitu sejajar dengan imamnya. Jikalau mereka cuma berdua, imam dan makmum saja. Dan beliau membawakan hadis Ibnu Abbas, ya, ketika beliau sholat di belakang Nabi di rumah bibi beliau yang bernama Maimunah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan dalam sebagian lafaz dari hadis tersebut, kata Ibnu Abbas, fakumtu ila jambihi. Maka kata Ibnu Abbas, ketika beliau sholat bersama Nabi, aku pun berdiri di sampingnya Nabi. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, zahiruhul musawah. Zahir hadis ini menunjukkan bahwa Ibnu Abbas berdiri di samping kanan Nabi, yaitu sejajar, sama. Ya, tidak maju ke depan dan tidak mundur ke belakang. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan juga telah kita bawakan ucapan dari Imam Atha, ya, rahimahullahu taala berkaitan dengan hal tersebut, dan juga ada riwayat, ya, dalam Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala dari asar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana, ya, ketika beliau sholat kemudian ada orang yang ikut sholat bersama Umar, maka dia pun berdiri di belakangnya Umar. Faqarrabani, maka Umar langsung mendekatkan orang tadi, ya, hatta ja'alani hidaahu, hingga, ya, orang tersebut dijadikan tepat di samping kanannya Umar, an yaminihi, tepat di samping kanannya imam, yaitu sejajar dengan Umar bin Khattab. Ini dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta dan juga Imamul Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Makanya yang benar dari pendapat para ulama, ya, bahwa apabila ada imam kemudian makmum satu orang, maka dia berdiri, makmum satu orang ini sejajar dengan imamnya. Ya, tidak boleh dia maju karena itu bisa membatalkan sholatnya, dan tidak juga mundur walaupun sedikit. Tidak juga mundur walaupun sedikit. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam hal ini, sudah kita bawakan kemarin. Kalau dalam mazhab Syafi'i memang dianjurkan mundur sedikit. Ya, dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan nanti bisa, kalau sejajar kata mereka, khawatir nanti makmum ini bisa maju ke depan tanpa dia sadari, dan itu bisa membatalkannya, bisa membatalkan sholatnya. Ya, tapi kalau dia mampu sejajar dan dia tetap menjaga agar jangan sampai lebih di depan dari imam, ya, maka itu sudah diperbolehkan bagi dirinya. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Ini kalau imamnya makmumnya satu orang. Kalau makmumnya satu orang, maka dia berdiri tepat di samping kanan imam, bukan di samping kiri imam. Bukan di samping apa? Di samping kiri imam. Ya, harus di samping kanannya imam. Jelas ini? Nah, makanya dalam hadis, ya kan, ketika Ibnu Abbas, ya, bermakmum bersama Nabi, Ibnu Abbas awalnya di sebelah kiri Nabi. Maka Nabi pun memutar kepalanya Ibnu Abbas, kemudian menempatkan Ibnu Abbas di samping kanan beliau, di samping kanan beliau. Di samping kanan beliau. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Bagaimana kalau makmumnya dua orang atau lebih? Ya, kalau makmumnya sudah dua orang atau lebih. Nah, ini yang disebutkan di sini. Ya, jikalau mereka tiga orang, ya, imam satu dan dua makmum, atau lebih, makmumnya lebih dari dua orang, ya, maka kata beliau, taqaddamal imamu wa saffal ma'mumani awil ma'mumun khalfahu. Maka posisi saf, yaitu imam, ya, berada di depan, sedangkan makmum, ya, yang dua orang atau lebih ini tepat berada di belakang imam. Tepat berada di belakang imam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Ini yang
diisyaratkan atau disebutkan dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, bahwa Anas bin Malik bercerita, "Shallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummi wa ummu Sulaim khalfana." Aku pernah sholat, ya, aku bersama satu orang anak yatim. Ya, kata Anas bin Malik, aku pernah sholat, ya, bersama Nabi tentunya. Aku bersama anak yatim, berarti yang laki-laki 2 orang. Fi baitina, kami sholat di rumah kami, khalfan Nabi SAW, di belakang Nabi. Ya. Wa ummi ummu Sulaim khalfana. Sedangkan ibuku, yaitu Ummu Sulaim, berada di belakang kami. Nah, jadi di sini posisinya imam, kemudian 2 orang makmum laki-laki tepat di belakang imam, dan ada satu jamaah perempuan itu berada di belakang makmum laki-laki. Nah, jadi di sini makmumnya 3 orang. Ya, makmum 3 orang, 2 laki-laki, 1 perempuan. Pengaturan safnya 2 orang laki-laki tepat di belakang imam, sedangkan makmum perempuan tepat di belakang makmum laki-laki. Tepat di belakang makmum laki-laki. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis Anas bin Malik. Ya. Dan ini juga dikuatkan dalam riwayat Muslim. Ya. Dalam riwayat Muslim. Kalau tadi dalam riwayat Bukhari Muslim, hadis Anas bin Malik tadi. Kalau dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir. Ya. Jabir bercerita, qama Rasulullah SAW liyusalli. Rasulullah berdiri untuk sholat. Faji itu, maka aku pun datang, kata Jabir. Fakumtu an yasarihi. Maka aku berdiri di samping kiri Nabi. Jabir berdiri di samping kiri Nabi. Dan Jabir ketika itu seorang diri. Ya. Ini benar atau salah? Benar atau salah ini? Salah, ya kan? Maka fa'akhadha biyadi. Maka Nabi pun mengambil tanganku, fa'adarani, dan memutar diriku, hatta aqamani an yamini, sampai aku pun berdiri di samping kanan Nabi. Lagi-lagi sudah kita ingatkan, kalau jamaahnya 1 orang aja, makmumnya cuma 1 orang, maka dia berdiri di samping kanannya imam. Ya. Summa ja'a Jabir bin Sakhar. Kemudian tidak lama datang lagi sahabat Jabir bin Sakhar. Kalau tadi Jabir bin Abdullah, kalau ini Jabir bin Sakhar. Jadi ada 2 orang Jabir, sahabat Nabi. Satunya Jabir bin Abdullah, satunya Jabir bin Sakhar. Datang Jabir bin Sakhar, ya, faqama an yasari Rasulillah. Ya, kan tadi Jabir bin Abdullah di samping kanan Nabi kan? Jabir bin Sakhar datang dan dia ingin bermakmum di belakang Nabi, tapi dia berdiri di samping kiri Nabi. Jadi Jabir bin Abdullah di samping kanan Nabi, Jabir bin Sakhar berada di mana? Di samping kiri Nabi. Fa'akhadha bi'aidina. Maka Nabi memegang tangan-tangan kami. Ya. Jami'an fadafa'ana an aqamana khalfahu. Kemudian Nabi mendorong kami sampai menempatkan kami berada di belakang beliau. Kenapa? Karena jamaahnya sudah 2 orang. Ya, maka kalau sudah 2 orang jamaahnya atau makmumnya, maka dia mesti berdiri di belakang imam. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, sebenarnya ada riwayat atau ada athar dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa kalau makmum 2 orang, ya, maka dia boleh berdiri di samping kanan dan kirinya imam. Ada asar dari Ibnu Mas'ud seperti itu. Tapi sebagian ulama memandang asar tersebut mansuh. Dia asar walaupun Ibnu Mas'ud menisbatkan itu kepada Nabi. Berarti dia marfu sampai kepada Nabi. Tetapi sebagian ulama memandang riwayat tersebut mansuh. Riwayat tersebut apa? Sudah terhapus. Ya, sebagian ulama memandang hal tersebut. Tapi sebagian yang lain ada yang mengatakan riwayat itu tidak mansuh. Ya, artinya Nabi pernah melakukan hal yang begitu. Nabi pernah melakukan hal yang seperti itu.
Ya, walaupun yang paling afdolnya kalau makmum 2 orang dia berada di belakang imam. Tetapi boleh kalau makmum cuma 2 orang, boleh-boleh saja dia berada di samping kanan imam dan di samping kiri imam. Tapi kalau sudah 3 orang, maka harus ke belakang. Jelas ini? Ya. Jadi, ikhwani fidin a'azani Allah wa iyyakum, kesimpulannya, kalau makmum cuma 2 orang, ya, makmum cuma 2 orang, itu boleh safnya 2 kaifiat. Kaifiat pertama, berada di samping kanan imam dan di samping kiri imam. Kaifiat yang kedua, semua dua-duanya berada di belakang imam. Tapi mana yang paling afdol? Yang kedua, yaitu apa? Makmum 2 orang ini berada di belakang imam. Itu yang paling afdol. Sekalipun boleh saja kalau ada di kanan dan di kiri. Jelas ini? Karena ada riwayat yang sahih dan itu tidak mansukh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, berkaitan dengan hal ini, ya, khusus bagi wanita. Khusus bagi wanita. Kalau mereka menjadi imam. Dan ingat, wanita boleh menjadi imam dengan syarat makmumnya semua adalah perempuan. Tidak boleh ada makmum di belakang laki-laki. Kalau makmum di belakang ada laki-laki, imamnya perempuan, tidak sah sholat berjamaahnya. Ya, imam boleh perempuan kalau makmumnya semua laki-laki. Ya, tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Kalau ada laki-laki, walaupun anak kecil, ya intinya sudah mumayyiz, maka dia yang berhak jadi imam. Kalau dia sudah mumayyiz, dia berhak jadi imam. Tidak boleh perempuan yang jadi imam. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian, jikalau makmum perempuan, ya, imamnya perempuan, maka imam perempuan ini dia berdiri di tengah-tengah makmum perempuan. Ya, dia tidak seperti laki-laki, yakni berada di depan, imamnya di depan, tidak. Kalau imamnya perempuan, ya karena jamaah semuanya perempuan, maka imam perempuan ini berdiri di mana? Di tengah-tengah saf pertama. Di tengah-tengah saf pertama. Dia tidak berada di depan, tetapi berada di tengah-tengah. Nah, ini sebagaimana yang sahih dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga datang dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Jadi, kalau perempuan dia tidak maju ke depan, tetapi berada di tengah-tengah saf pertama. Ya, kalau memang ternyata makmumnya ya cuman 1 saf saja, berarti dia berdiri di tengah. Kalau 2 saf, ada 3 saf, maka silahkan berbaris saf-saf perempuan, tetapi imamnya tetap apa? Tetap berada di tengah saf yang pertama. Berada di tengah-tengah. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maksudnya di tengah di sini, yakni dia sejajar. Sejajar dengan makmum-makmumnya yang ada di saf pertama itu. Iya. Ini wallahu alam bissawab. Taib. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, bagaimana kalau dalam sholat berjamaah ada 3 orang? 2 laki-laki, 1 perempuan. Ya, mereka mau menegakkan sholat berjamaah. Ya kan? Mereka mau menegakkan sholat berjamaah. Maka salah satu laki-laki jadi imam. Maka makmumnya 1 laki-laki, 1 perempuan. Ya kan? Makmumnya 2 orang, cuman 1 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimana pengaturan shafnya? Pengaturan shafnya, ya, makmum laki-laki berada tepat di samping kanan imam. Makmum laki-laki tepat berada di mana? Di samping kanan imam. Sedangkan makmum perempuan berada di mana? Di belakang imam. Berada di belakang imam. Ya. Dan makmum 1 orang laki-laki tadi. Jelas ini? Makmum 1 orang laki-laki tadi. Ini kalau makmum 2 orang, tapi 1 laki-laki, 1 perempuan. Laki-laki berada di samping kanan imam, sedangkan perempuan berada di belakang
imamnya. Ya. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ini juga disebutkan dalam hadis Anas bin Malik yang sudah kita sebutkan barusan. Nah, kemudian ikhwani fiddin, bagaimana kalau makmumnya cuma satu orang dan dia perempuan? Ya, makmumnya satu orang dan dia perempuan. Ya, kalau makmumnya cuma satu orang dan dia perempuan, makmumnya perempuan, maka dia berada tidak boleh di samping kanan imam. Ya, tetapi berada di mana? Di belakang imam. Ya, misalnya istrinya, ya kan, atau anak perempuannya, ya, anak perempuannya, maka dia berada di belakang imam, tepat di belakang imam. Ya, tidak boleh berada di samping kanan imam. Ya, kecuali kalau misalnya rumahnya sempit, ya, tidak ada tempat lagi. Kalau misalnya berada di belakang, tepat di belakang, tidak cukup rumahnya, maka boleh dia berada di samping sedikit, tetapi tidak boleh maju ya dari imamnya. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama, ya, tetapi dia harus menghindari kalau ternyata makmum perempuan ini bukan mahramnya. Karena nanti bisa terjadi apa? Khalwat. Ya, dan itu diharamkan. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaitan. Tidaklah ada dua orang laki-laki dan perempuan bukan mahram ya kecuali ketiganya adalah syaitan. Meskipun mereka di masjid dan meskipun mereka sedang beribadah. Syaitan bisa saja mengganggu dan membisikkan hal-hal yang jahat kepada dirinya. Nah, ini kalau misalnya makmumnya adalah wanita yang bukan mahramnya, maka itu dimakruhkan. Ya, itu dimakruhkan untuk mereka sholat berdua. Ya, walaupun berada di belakang imamnya. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Nah, kemudian perhatikan juga di sini diingatkan bahwa pada saat Nabi SAW menjadi imam, sedangkan Ibnu Abbas dan juga dalam satu riwayat Jabir ikut sholat bersama Nabi dan dia berdiri di mana tadi? Di samping kiri Nabi. Kemudian Nabi memutarnya sampai menjadikannya di mana? Di samping kanan Nabi. Ya. Nah sekarang kalau misalnya ada kondisi seperti itu, ya kita taruh makmum yang di kiri ini di sebelah kanan ya kan? Ya bagaimana caranya? Ya caranya kata para ulama dia menolaknya atau memindahkan makmum yang di sebelah kiri tadi dari belakang dia, bukan dari depan. Bukan dia tarik dari depan sini, karena kalau dia tarik dari depan, otomatis apa? Akan melewati dia, ya kan? Akan melewati dia sedang sholat, dan itu tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang itu ketika dia sholat, kemudian ada orang yang berlalu di depannya. Nah, maka caranya dia memutarnya dari arah belakang. Dari arah belakang sampai dia tempatkan di sebelah kanannya. Bukan dari arah depannya. Karena kalau dari arah depan, itu bisa menyebabkan ia dilewati oleh orang yang sholat. Ya, ia dilewati oleh orang yang sholat. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Taib. Kemudian ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya jikalau makmumnya dua orang laki-laki, ya kan? Sudah dua orang. Ya. Pertama tadi satu orang misalnya. Ada satu orang makmum, ya. Kemudian dia berdiri di samping kanan, ya kan? Ketika datang makmum yang lain, ya, maka yang afdal makmum ini berada di mana? Di belakang, ya kan? Maka yang berada di kanan imam tadi, apa yang dia mesti lakukan? Dia mundur ke belakang. Ya kan? Dia mundur apa? Dia mundur ke belakang. Nah, ini jikalau memungkinkan. Jikalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya, boleh saja imamnya yang maju. Imamnya yang maju. Kalau misalnya taruhlah di belakang ternyata sempit, ya kan? Maka dalam hal ini boleh saja imamnya yang maju.
Imamnya yang maju ke depan supaya apa? Makmum berada di belakangnya. Ya. Ini ada dua pilihan ya. Ya, pertama makmumnya yang mundur ke belakang ya, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan ya, maka imam yang maju ke depan. Imam yang maju ke depan. Itu pun juga jika memungkinkan ya kan. Kalau misalnya imam tepat berada di dinding, tidak mungkin dia maju ke depan lagi kan? Ya kan? Tidak mungkin dia maju ke depan lagi. Nah, tapi yang memungkinkan mundur ke belakang. Ya. Nah, ini wallahu alam, itu kalau misalnya terjadi hal yang demikian. Baik. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya ya. Apabila ada dua orang makmum laki-laki. Dua orang makmum laki-laki. Afdolnya tadi dia berada di belakang imam. Kemudian di tengah-tengah sholat, satu orang makmum keluar karena berhadas. Satu orang makmum keluar karena berhadas. Berarti makmumnya tinggal berapa orang? Tinggal sendiri. Apa yang dilakukan oleh makmum yang sendiri ini? Hah? Dia maju ke depan, berada di samping kanan imam. Paham ini? Kan dua orang makmum tadi kan? Dua orang laki-laki. Ya, berada di belakang imam. Satu orang makmum beruzur. Ya, misalnya dia buang angin, akhirnya dia keluar. Maka makmum kan tinggal satu orang. Ya. Nah, maka dalam kondisi ini, karena ketentuannya tadi, kalau makmum satu orang, dia berada di samping kanan imam. Ya. Maka dalam hal ini, dia boleh untuk maju ke depan, berada di samping kanan imam. Jelas ya? Nah, ini wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Nah, baik, kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Secara ketentuan bahwa makmum laki-laki di depan, sedangkan makmum perempuan di belakang. Ya. Makanya kata Nabi, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah di depan. Yang paling buruknya adalah yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Dan sebaik-baik saf wanita adalah yang paling akhir. Wa syarruha awwaluha. Yang paling buruknya adalah yang paling depan. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, sehingga ketentuan yang berlaku ya, bahwa makmum laki-laki di depan sedangkan makmum perempuan di belakang. Nah, ada di sebagian masjid ya, hijabnya itu dia bagi dua begini, Pak. Ya. Ada dia bagi dua begini. Bukan seperti ini ya kan? Tetapi dia bagi dua begini. Nah, jadi makmum perempuan di samping kanan, makmum laki-laki di samping kiri, imamnya di depan. Ya. Ini bagaimana kalau ada jamaah yang seperti ini? Nah, pernah enggak lihat begitu? Ya. Jadi masjid, kemudian hijabnya itu dia lintangkan begini ya. Ya. Dia lintangkan seperti ini. Jadi tidak berada di hijabnya, tidak berada di belakang jamaah ini, jamaah laki-laki, tetapi ya dia bagi dua masjid itu. Nah, sehingga jamaah laki-laki berada di samping, jamaah perempuan berada di sampingnya lagi. Imam tetap di depan. Nah, ini bagaimana ini? Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka tentu yang seperti ini adalah kekeliruan dalam sholat berjamaah. Ya, para ulama menegaskan dari seluruh madhab ya, bahwa jamaah perempuan harus di belakang jamaah laki-laki. Jamaah perempuan harus di belakang jamaah laki-laki. Kalau terbalik ya, kalau misalnya berada di samping jamaah laki-laki, ini menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya sah? Ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Ya, kalau madhab Hanafiyah mengatakan sholatnya tidak sah. Itu madhab Hanafiyah. Kalau ada jamaah perempuan di samping jamaah laki-laki. Madhab Hanafiyah mengatakan tidak sah. Tapi jumhur mayoritas ulama mengatakan sholatnya tetap sah, walaupun menyelisihi sunnah. Jelas ini? Kalau mayoritas ulama mengatakan sholatnya tetap sah-sah saja, tetapi menyelisihi sunnah. Nah,
Ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya, dan dia bisa berdosa karena hal tersebut. Apalagi kalau dia menyengaja akan hal itu. Dia menyengaja akan hal itu tidak diperbolehkan. Jelas ya? Ini ikhwani fiddin. Makanya seseorang harus melihat, tidak boleh misalnya di depannya ada perempuan, lalu dia sholat di belakang perempuan, itu tidak boleh. Nah, ya walaupun misalnya dia berada di Masjidil Haram, ya, berada di Masjidil Nabawi, yang terkenal tentunya padat, ya terkadang sebagian jamaah itu, ya jamaah perempuan bercampur terkadang dengan jamaah laki-laki. Tapi kalau misalnya ternyata dia sholat, ya di samping jamaah perempuan, maka dia tidak boleh berdiri di saf tersebut. Dia harus mencari saf yang lain, kalau memungkinkan. Ya. Atau misalnya dia sholat di depannya jamaah ada perempuan, ini tidak boleh. Ya, kecuali kalau tidak ada tempat lagi. Mau apa lagi kalau tidak ada tempat ya kan? Nah, namanya dia berada di masjid yang padat misalnya. Tapi kalau masih mungkin bagi dia keluar, dia keluar. Cari jamaah yang di situ di sampingnya laki-laki, di depannya laki-laki. Jelas ya? Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama berkaitan dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian permasalahan berikutnya berkaitan dengan pelurusan saf. Kalau tadi pengaturan saf sudah dipahami ya semuanya, ya berkaitan dengan penempatan saf. Nah, kalau pembahasan berikutnya adalah taswiyatus sufuf yang berkaitan dengan meluruskan saf-saf di dalam sholat. Ini dari perkara yang penting yang dibahas oleh para ulama. Karena meluruskan saf itu perkara yang wajib di dalam sholat. Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, kata Nabi, la tusawwunna baina sufufikum. Hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum wa fi riwayatin baina qulubikum. Atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian atau hati-hati kalian. Atau hati-hati kalian. Nah, di sini Nabi perintah. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi, sawwu sufufakum. Luruskan saf-saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena lurusnya saf min iqamatis shalah, termasuk dari penegakan salat. Dalam satu riwayat min tamamis shalah, dari kesempurnaannya salat. Dari sini menunjukkan apa? Wajibnya meluruskan saf. Sekarang, bagaimana caranya meluruskan saf? Bagaimana caranya meluruskan saf? Cara meluruskan saf itu terpenuhi dengan melakukan beberapa perkara. Yang pertama, al-muhadzah, harus sejajar. Harus sejajar. Ya. Makanya dalam satu riwayat itu, Nabi itu meluruskan saf sampai seperti lurusnya anak panah. Ya. Namanya anak panah itu, orang dulu mereka bikin anak panah, harus betul-betul lurus, harus dikeker. Supaya ketika nanti ditembakkan, maka panahnya betul-betul bisa melesat lurus. Tidak bengkok ke kanan ke kiri gara-gara anak panahnya dah lurus. Nah, sebagian sahabat mengatakan, kami pada saat bersaf di dalam sholat, Nabi meluruskan saf itu seperti meluruskan anak panah. Artinya betul-betul lurus. Jangan sampai ada kebengkokan. Jelas ini? Nah, maka lurusnya saf harus apa? Sejajar. Tidak boleh ada yang maju ke depan dari makmum atau ada yang mundur ke belakang dari makmum. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin. Nah, sekarang yang disejajarkan apa? Yang disejajarkan adalah manakib, al-aktaf, al-katif, pundak-pundak atau bahu-bahu. Itu dia luruskan dengan pundak atau bahu yang ada di samping kanan dari jamaahnya, kanan kirinya. Jadi ukurannya bahu, pundak, dan al-aqab, yakni mata kaki. Ya, mata kaki dengan apa? Mata kaki yang ada di sampingnya. Jelas ini? Nah, kemudian diingatkan oleh para ulama, ya, wa ammal muhada bi atrafi asabi'ir arjul fahuwa khata'. Adapun meluruskan saf dengan memperhatikan jari jemari kaki, nah ini kesalahan kata beliau. Nah, sebagian orang ketika dia meluruskan saf, ya, mensejajarkan saf dengan orang di samping kanan kirinya, dia lihat kakinya.
kaki apa namanya? Jari jemari kakinya. Oh, sudah rata ini. Berarti lurus. Ini keliru. Kenapa begitu? Karena kaki orang itu beda-beda. Ya enggak? Nah, ada kakinya orang itu agak panjang dia, Pak. Ada juga yang agak pendek, ya kan? Nah, ini untuk bisa menyamakan, maka jangan melihat apa? Jari jemari kaki, tetapi lihat apa? Mata kaki. Ya. Makanya diserukan al-ka'ab bil ka'ab, yakni mata kaki dengan mata kaki, al-mangkib bil mangkib, pundak dengan pundak, bahu dengan bahu. Nah, itu baru lurus. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, taib, itu yang pertama, ya sejajar. Ya, makmum itu sejajar dengan yang ada di samping kanannya maupun di samping kirinya. Ya, itu pelurusan saf. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taras. At-taras artinya saling mendekat dan saling menempel. Ya, di mana dia menutup celah-celah di antara saf-saf. Menutup celah-celah di antara saf-saf. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Kata Nabi, aqimus sufuf, tegakkan saf-saf dalam salat. Wahadu bainal manakib, dan sejajarkan pundak-pundak kalian. Wasuddul khalal, tutuplah celah-celah. Ya, jangan sampai ada celah di antara satu makmum dengan makmum di sampingnya, masih ada celah yang lebar. Jangan sampai ada celah. Kata Nabi, suddul khalal, tutuplah celah-celah itu. Walinu bi aidi ikhwanikum, berlemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara-saudara kalian. Ya, maksudnya kata Nabi ingin ingatkan, jangan juga orang itu gara-gara ingin merapatkan dia senggol, ya dia sikut teman di samping kanan kirinya. Tidak boleh. Hendaknya berlemah lembut. Wala tadaru furujatin lisyaitan, dan jangan dia tinggalkan celah-celah bagi syaitan. Waman wasala saffan wasalahullah, siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Waman qata'a saffan qata'ahullah, dan siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Ini keutamaan orang yang menyambung saf. Ya, ketika ada saf yang kosong, dia masuk ke situ. Itu menyambung, Allah sambung dia. Kalau dia putus, dia tidak isi itu, maka dia memutus saf, maka Allah pun memutus dia. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini ketentuan menunjukkan apa? Harus mendekat antara orang di samping kanan dengan samping kiri, dia harus apa? Mendekat, ikhwani fiddin. Ya, harus mendekat. Nah, dan ini juga disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Imam Abu Daud, dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi, "Rassu sufufakum." Rapatkan saf-saf kalian. Wa qaribu bainaha, dan hendaknya saling mendekatlah kalian. Wahadu bil a'naq, luruskan leher-leher kalian. Ya, fawalladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya. Inilah aras syaitan, sungguh aku melihat setan yadkhulu min khalali saf, itu bisa masuk di celah-celah saf. Ka'annahal hadaf, seakan-akan dia adalah anak domba yang berwarna hitam, kata Nabi. Yani dia bisa masuk di situ. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, dijelaskan oleh Imam Al-Khattabi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'i, rassu sufufakum, rapatkan saf-saf kalian, yakni dhammu ba'dhuha ila ba'din, gabungkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, bergabung. Ya, bukan berpisah, berjarak, bukan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Nah, bagaimana supaya bisa mendekat dan merapat? Ya, diterangkan dalam hadis Anas bin Malik dan juga dalam hadis An-Nu'man, ya, radhiyallahu anhuma, disebutkan oleh Anas bin Malik, wa kana ahaduna yalziqu mankibahu bimangkibi sahibi wa qadamahu biqadamih. Maka seorang dari kami, sahabat ketika bersaf, menempelkan bahunya dengan bahu temannya di samping dan kakinya dengan kaki temannya di samping. Nah, ini yang seperti ini yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Walaupun tidak harus menempel, Pak. Tidak harus menempel, tapi sempurnanya dengan menempel. Ya, jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hanya saja dalam hal menempel ini, perhatikan juga jamaah kita di samping itu. Ada juga orang tidak mau ditempel, Pak. Nah, kalau ada orang tidak mau ditempel,
sekali kita menempel, nah jangan sudah dia lari, jangan kita kejar. Takutnya apa? Marah dia nanti, ya kan? Marah diinjaknya kaki kita. Nah, ini masalah nanti, ya kan? Ya sudah kita cukup sekali aja menempel, dia menjauh, berarti tidak mau dia. Nah, berarti tidak mau dia. Nah, ya boleh jadi dia mungkin apa namanya? Ada orang itu kan kegelian kakinya itu. Nah, atau mungkin sakit kakinya atau bagaimana, ya. Orang kalau sudah sakit kaki ya mungkin tidak bisa didekati ya. Nah, wallahu alam. Tapi kalau paling sempurna kalau bisa menempel, ya, dia menempel. Begitu juga sapnya ibu-ibu, jamaah perempuan, kalau bisa menempel kakimu dengan kaki sampingmu, tempelkan. Jelas ini? Nah kalau bahu, ya bahu ini sulit menempel, Pak. Ya, sulit menempel. Artinya Pak, bahu kita kan beda-beda kan? Ada yang apa namanya agak lebar dia, Pak. Ada juga yang ada agak ciut dia. Nah, yang seperti ini enggak bisa kita terapkan harus menempel, mendesak, enggak bisa juga, ya kan? Yang jelas kalau bisa menempel kakinya sudah cukup, ya kan? Ya enggak perlu dia paksakan harus menempel semuanya. Harus menempel semuanya. Itu sulit tentunya. Jelas ya? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dan ingat dalam hal merapatkan saf ini, ya, jangan sampai akhirnya antum berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Akhirnya apa? Akhirnya sholat pun tidak tenang juga kita, tidak khusyuk. Nah, ini juga jangan seperti itu. Ya, menempel rapat bagus, tapi jangan sampai akhirnya antum jadi kayak sholatnya begini jadinya akhirnya. Ya kan? Tidak tenang akhirnya sholat. Nah, jangan juga begitu. Kalau memang sudah tidak bisa ya sudah bikin saf di belakang sudah. Jangan dipaksa-paksakan. Ya, tapi kapan masih memungkinkan masuk ke depan, maka dia isi saf di depan. Jelas ini? Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Naam. Baik. Kemudian berikutnya, ya, tadi sudah kita sebutkan taqarubus sufuf, yakni saling mendekat antara saf-saf tersebut hendaknya dilakukan, ya. Kemudian menyempurnakan saf, ya. Saf yang terdepan dulu, baru yang terdepan setelahnya, ya. Makanya kata Nabi, ya, ketika meluruskan saf dalam hadis Anas bin Malik, ya, riwayat Abu Daud An-Nasai dan haditsnya sahih, kata Nabi atimmus saffal muqaddam. Sempurnakan saf yang terdepan dulu. Tsummal ladzi yalih. Kemudian yang berikutnya, famakana min naqsin falyakun fis saffi al-muakhar atau al-muakhir. Kalau masih ada celah kosong, maka hendaknya saf di belakang mengisi saf yang atau celah yang kosong tadi, kalau memungkinkan. Kalau memang apa? Memungkinkan. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Artinya begini, Pak. Kalau misalnya saf di depan belum penuh, jangan bikin saf yang kedua dulu. Nah, sebagian orang, karena apalagi kalau misalnya masjidnya agak besar, misalnya, malas dia berada ke samping ujung sana, atau ke samping ujung sana, malas dia. Sudah akhirnya bikin saf di depan, apa di belakangnya. Ini kekeliruan. Ya, kekeliruan. Akhirnya apa? Tidak menyambung saf di depan. Sedangkan Nabi mengatakan, atimmus saffal awal fal awal. Sempurnakan dulu saf terdepan, kalau sudah sempurna, penuh semua, baru saf yang berikutnya. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah. Itu kalau dalam sholat berjamaah, sholat fardu. Ya, sholat sunnah. Kecuali kalau dalam sholat jenazah. Kalau dalam sholat jenazah, tidak begitu. Tidak harus saf terdepan dulu penuh. Ya, karena sunnahnya kalau sholat jenazah, bikin 3 saf. Ya, bikin 3 saf. Misalnya kalau makmumnya ada 6 orang, ya, dalam sholat jenazah, maka bikin 2 di belakangnya, 2 lagi saf yang kedua, 2 lagi saf yang ketiga. Karena sunnahnya 3 saf dalam sholat berjamaah. Tidak harus penuh. Tapi kalau dalam sholat berjamaah yang lain, selain sholat jenazah, maka sempurnakan dulu saf pertama, terisi semuanya, baru bikin saf yang kedua. Jelas ya? Jangan karena malasnya kita mengisi saf yang ada di ujung sana, atau di ujung sana, kita pun bikin langsung saf yang kedua. Itu kekeliruan. Itu kekeliruan. Dan bahkan kalau misalnya ikhwah, kalau misalnya ya ada satu orang, ya, dia masuk ke jamaah, sebenarnya masih ada di sana, sebenarnya masih ada, masih kosong di depan, tapi dia langsung berdiri di belakang, ya, dan dia seorang diri, sholatnya batal. Sholatnya batal. Kenapa? Tidak ada sholat orang yang berada di belakang saf dan dia sendirian. Tidak ada. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan kalau begitu dia harus menarik orang yang ada di belakangnya, di depannya.
Ya, sebagian ulama berpendapat begitu. Kenapa? Nabi tegas mengatakan la salata, ya, tidak ada salat, ya, liman shalla khalfas shaf, bagi orang yang salat sendirian di belakang shaf. Nah, sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan kalau tidak ada lagi temannya, dia ambil orang yang berada di depan. Hanya saja perbuatan itu menyebabkan apa? Menyebabkan saf di depan itu menjadi kosong, ya enggak? Menyebabkan saf di depan menjadi kosong. Sehingga sebagian ulama tidak setuju dengan perbuatan itu. Terus bagaimana? Kalau memang tidak ada lagi dan saf di depan sudah penuh, maka dia ma'zur, diberikan uzur. Tidak masalah dia berdiri di belakang saf sendirian. Kan tidak sah, tidak. Kalau seperti itu dia diberi uzur. Dan jangan dia tarik orang di depannya. Kenapa? Karena menyebabkan saf di depan menjadi kosong. Walaupun memang ada pendapat sebagian ulama ya, yang menarik orang di depan itu, tetapi itu pendapat yang kurang kuat. Yang benar kalau misalnya dia memang tidak ada lagi, ya dia sudah berusaha, tidak bisa, maka insya Allah tetap sah. Dan itu pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Nah ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, kemudian ikhwani fiddin yang terakhir, ya berkaitan dengan saf ini, ya para ulama mengatakan bahwa seperti yang tadi kita jelaskan, saf laki-laki ya itu berada di depan, saf perempuan berada di belakang. Nah, apakah ada pengaturan khusus saf bagi anak kecil? Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan saf anak kecil harus dibuatkan saf tersendiri. Itu pendapat sebagian ulama. Tetapi mereka berdalilkan dengan hadis yang lemah. Hadisnya tidak kuat dalam hal ini. Hadisnya dhaif. Ya, sehingga dalam hal ini wallahu alam saf anak kecil tidak perlu diberikan saf khusus bagi mereka. Terlebih lagi ya, itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sholat. Anak-anak kalau dikumpulkan apa yang terjadi? Ribut mereka. Ya kan? Ributlah mereka. Nah, sehingga yang paling bijak dalam hal ini anak-anak ya ditempatkan di antara saf laki-laki itu boleh. Tanpa harus mendirikan mereka di saf di belakang. Tidak harus begitu. Jelas ya? Karena bisa menimbulkan tashwish dalam sholat, keributan, ya kan? Hanya saja ikhwani fiddin yang perlu diperhatikan. Tidak boleh anak laki-laki, anak kecil berada tepat di belakang imam. Itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku, di belakang Nabi yakni sebagai imam, ulul ahlam, orang yang sudah balik, wan nuha, dan orang yang berakal. Kata Nabi. Berdasarkan ini hadis, maka anak kecil yang belum balik tidak boleh berada di belakang imam. Yang di belakang imam itu harus orang dewasa. Harus orang dewasa, yakni yang sudah balik. Kalau dia belum balik, tidak boleh berada di belakang imam. Dia boleh berada di samping-samping, ya boleh. Walaupun berada di depan boleh, tapi untuk di belakang imam harus yang sudah balik. Wallahu alam bissawab. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Ini pembahasan yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Ya mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan sholat-sholat kita, terutama di dalam sholat berjamaah. Wallahu alam. Demikian saja yang bisa kami paparkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.